Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di minggu ini, gue akan kembali membahas dan melanjutkan pembahasan dari mobil Toyota Camry dengan tipe varian yaitu TRD atau Toyota Racing Development. Dan ini adalah part 2-nya yang gue akan bahas khusus untuk bagian belakang dan beberapa detail dari elemen aerodinamika dari Toyota Camry TRD ini. Dan yang penasaran untuk bagian depan dan sampingnya, silakan cek video gue di video sebelum ini di kemarin. Di sana gue telah membahas bagian depan dan bagian samping, bagaimana aerodinamika tersebut bekerja di mobil Toyota Camry TRD ini. Dan di part 2 ini, gue akan khususkan untuk bagian belakang dan bagian detail dari Toyota Camry ini. So, kita akan lanjutkan saja pembahasannya. Dan ini adalah mobilnya, yaitu Toyota Camry TRD, yang dimana ini adalah Toyota sedan ikonik dari Toyota. Dan TRD adalah Toyota Racing Development, adalah sebuah divisi penyedia elemen-elemen atau aftermarket yang asli, OEM asli dari pabrikannya, tambahan untuk pendukung desain ataupun bahkan aerodinamika di sini. Yang dimana di sini di Toyota Camry TRD ini ada beberapa elemen tambahan di mobilnya, yaitu di sini adalah spoiler, lalu di belakangnya adalah ada di diffuser dan beberapa elemen di samping dan di depan, seperti itu. Jadi kita akan temukan beberapa elemen-elemen desain tambahan dan mungkin akan sedikit berpengaruh pada aerodinamika pada divisi TRD tersebut yang dipasangkan kepada mobil Toyota Camry ini, seperti itu. Dan kita akan masuk ke pembahasannya, dan ini adalah bagian belakangnya dari Toyota Camry. Jadi ini adalah mobil sedan ikonik dari Toyota yang sudah lama sekali. Dan kita akan lihat bagaimana aerodinamika tersebut bekerja pada mobil Toyota Camry ini, khususnya pada bagian belakang. Di bagian belakang ini gue akan tunjukkan setidaknya ada 2 elemen TRD ya, yang mendukung aerodinamika yang mungkin tidak akan sangat efisien seperti mobil-mobil sport sedan lainnya, tapi ya ini akan memberikan tambahan efek aerodinamika yang pertama. Yang kedua adalah maksudnya tambahan desain yang akan lebih menarik ke para konsumen yang akan membeli Toyota Camry ini. Jadi di bagian belakang ini ada 2 elemen TRD, yaitu adalah diffuser dan spoiler. Di sini diffuser dan spoiler ini ukurannya memang tidak sangat besar ataupun sedang ya. Ukurannya lumayan kecil, bahkan sangat kecil ukurannya, baik spoiler dan diffuser. Dimana diffuser ini jadi gue akan bahas bagian diffuser dulu ya. Jadi diffuser ini terletak pasti di bagian belakang dan bagian bawah mobil. Diffuser ini dia berada di tengah-tengah mobil, karena di samping kiri dan kanannya dia terdapat muffler double knalpot di sini. Di kiri dan kanannya dia terdapat knalpot ganda double muffler. Muffler itu pembungkus dari knalpot. Dan diffuser ini berada di tengah-tengah mobil, yaitu ini dengan ada beberapa bilah stabilizer udara di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada terdapat 5 stabilizer. Jadi kalau belum kelihatan ya, ini. Jadi ini terdapat 5 stabilizer udara di bagian diffuser 3, 4, dan 5. Nah, stabilizer itu
berfungsi untuk memberikan sedikit efek pelurusan udara yang optimal ke arah ke arah belakang mobil ketika udara tersebut terbuang. Jadi diffuser ini pastinya akan menangkap udara dari bagian bawah mobil lalu diangkat sedikit ke bagian atas mobil tersebut ketika dibuang. Nah, fungsi stabilizer ini dia akan memberikan efek pelurusan udara atau efek stabilizing udara tersebut ketika keluar agar udara tersebut dapat lurus dan tidak berantakan ke arah kiri atau kanannya. Jadi dapat stabil, konsisten arah pembuangan angin tersebut ketika melalui diffuser lalu terbuang ke belakang mobil. Seperti itu, jadi udara akan stabil ke arah belakang sini. Seperti itu. Jadi diffuser ini pastinya akan menerima udara tersebut dari bagian bawah mobil. Tapi di sini gue akan beri ilmu sedikit. Tetapi diffuser tersebut tidak optimal. Maksudnya tidak optimal di sini, di mana diffuser tersebut karena dia berada di bagian belakang dan bawah mobil. Dan kita tahu kalau mobil konvensional, bagian bawah mobil itu ada banyak elemen. Ada beberapa contoh, yaitu gearbox, gardan, lalu as roda, dan beberapa elemen-elemen mekanikal pada mobil tersebut. Lainnya contohnya adalah suspensi, sasis di bagian bawah mobil. Nah, bagian bawah mobil itu sangat penuh elemen-elemen mekanikal mobil, yang dimana di sana pasti akan adanya udara. Ya, di sana akan pasti adanya udara. Misalnya di sini adalah adanya ban, di sini ban, di sini ban, di sini ban. Lalu di tengah-tengahnya adalah gardan. Kalau mobil tersebut adalah berpenggerak belakang ataupun 4 roda ketika mesin tersebut berada di depan ya. Dan gardan ini memberikan tenaganya saluran ke bagian belakang mobil melalui as roda. Lalu di sini ada suspensi, di sini ada suspensi. Lalu di depan sini dia terdapat mesin, di sini mesin, dan di sini belakangnya adalah gearbox yang akan disalurkan ke gardan dan ke arah belakang mobil di sana. Dan di bawah mobil ini ada banyak sekali mekanikal mobil, yang dimana bagian ini banyak mobil yang tidak ditutup cover oleh beberapa merek-merek mobil yang ya mungkin kita tahu, misalnya Toyota murah gitu misalnya, bagian bawah mobil pasti tidak akan tertutup cover oleh plat atau cover suatu apapun, tertutup seperti ini, bisa tertutup ya. Nah, ketika bagian bawah mobil tersebut tidak tertutup, pasti di bagian bawah mobil akan banyak sekali angin atau udara melalui bagian bawah mobil. Seperti itu. Nah, ketika udara tersebut mengenai mekanikal tersebut dan mobil ketika dipacu sangat tinggi kecepatannya, maka udara yang di bagian bawah mobil dapat menimbulkan efek turbulensi atau efek outwash yang tidak beraturan arahnya, dan itu akan memberikan efek turbulensi yang sangat tidak stabil bagi mobil pada bagian bawah mobil, dan itu akan memberikan tidak efisiensinya udara tersebut ketika dibuang melalui belakang mobil. Apalagi ketika mobil tersebut mempunyai diffuser, pada seperti contohnya adalah Camry. Gue tidak tahu bagian bawah mobil Camry ini tertutup full atau tertutup sebagian atau mungkin bahkan tidak tertutup sama sekali. Tapi ketika diffuser ini dipasangkan, alangkah baiknya ketika produsen mobil tersebut memasangkan diffuser, setidaknya ada 40-50% bagian bawah mobil tersebut harus tertutup oleh cover
karena untuk memberikan efek udara tersebut dapat mengalir secara baik dan efisien ke bagian belakang mobil, khususnya ke bagian yang ke arah diffuser tersebut. Karena diffuser ini dia akan mengangkat angin, secara notabene ini dia akan mengangkat angin ke bagian atas mobil dan akan mengenerate downforce. Ketika udara sumber dari diffuser tersebut atau bagian bawah mobil tersebut tidak baik, maka udara tidak akan efisien mengarah ke arah diffuser. Bahkan diffuser tidak akan memberikan efek downforce atau efek pengangkat angin secara optimal, layaknya mobil ketika bagian bawah tersebut tertutup cover secara penuh, seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika mobil-mobil mempunyai diffuser seperti ini dan diffuser tersebut akan bekerja, di perhitungan akan bekerja, alangkah baiknya ketika mobil tersebut dapat dipasangkan bagian bawahnya, dapat dipasangkan cover sekitar 40-50% atau bahkan lebih untuk meningkatkan efisiensi airflow udara di bagian bawah mobil, agar bagian bawah mobil tidak menimbulkan efek turbulensi ataupun vortex apapun itu bagian bawah mobil, karena udara tersebut akan dimasukkan ke area diffuser seperti itu. Nah, gue akan balik lagi ke samping. Di sini gue akan bahas ke samping khusus bagian diffuser ya. Jadi diffuser dari Toyota Camry ini dia bentuknya kecil, ukurannya kecil, sangat kecil ukurannya. Tidak besar ya, tidak full seperti ini misalnya. Nah, diffuser tersebut notabene-nya akan memberikan efek angin, pengangkatan angin. Tapi seberapa besar udaranya yang diangkat? Kalau kita melihat dari kemiringannya, dia hanya miring sedikit ya di sini, miring sedikit. Nah, dia akan miring sedikit di sini. Nah, miring tersebut kita akan copy pastekan ke bagian samping mobil. Setidaknya angin tersebut akan terangkat searah ini. Nah, jadi udara tersebut hanya akan terangkat segini besarnya karena kemiringan sudut kemiringan dari diffuser tersebut hanya segini. Berbeda ketika diffuser tersebut memiliki ukuran segini gedenya di sini sebesar ini, ya maka udara tersebut bisa lebih tinggi sudut kemiringannya, bisa segini. Yang dimana kalau sudut kemiringan semakin tinggi, maka diffuser tersebut semakin besar generating atau creating downforce pada mobil tersebut, seperti itu. Dan ya, itu untuk diffuser belakangnya. Kita akan beralih ke bagian spoiler yang sekaligus menjadi bagian detail dari beberapa elemen dari mobil tersebut ya. Dan gue akan bahas untuk bagian spoilernya di sini dan sekaligus menjadi bahan untuk detail beberapa elemen aerodinamika di mobil tersebut, Camry ini ya. Jadi ini adalah mobil sedan. Gue jelas lagi, ini adalah mobil sedan. Camry itu adalah mobil sedan, mid-size sedan yang mempunyai posisi driving style berada di tengah mobil di sini, sehingga bagian depannya di sini dan bagian belakang mobil itu hampir seimbang, dan aerodinamika airflow utama dia pasti akan naik seperti ini. Sebentar. Dia pasti akan mengikuti kontur desain dari permukaan utama atas mobil. Nah, seperti ini. Di sini terdapat spoiler di bagian belakang. Memang spoilernya tidak besar ya, kalau kita lihat belakang sini. Nah, ini adalah spoilernya dari tambahan development TRD. Spoiler tidak besar dan sudut kemiringannya dari spoiler tersebut tidak besar di sini. Bahkan dia cenderung rata. Sudut kemiringannya
Maksudnya sudut kemiringan tuh ini ya. Ini adalah end plate. End plate ini bentuknya dia seperti ini kurang lebih. Nah, sudut kemiringan yang gue maksud di sini adalah ini, bagian body atau main plane dari sayap ini di bagian dalam ini. Nah, dia mungkin di sini gue tidak punya fotonya yang lebih detail, dimana dia tidak bisa memperjelaskan sedikit kemiringannya. Kalau kita lihat di sini ya, dia bahkan cenderung rata ya di sini main plane-nya ya. Kita lihat di sini sedikit sekilas dia cenderung rata. Jadi spoiler ini sebenarnya hanya aksen ornamen saja. Dia tidak akan memberikan efek generating downforce yang optimal dari belakang spoiler ini. Tapi kita lihat kata kunci utamanya adalah spoiler ini bentuknya kecil dan dia lebih rendah. Bentuknya terpasang rendah, menempel bahkan sangat rendah antara spoiler ini dengan body di sini. Bahkan bagian tengahnya, bagian tengah dari spoiler ini dia menempel pada body bagasi mobil ini, seperti itu. Dimana celah kecil ini yang di sini dia akan menerima udara tersebut dari arah atas mobil ke bagian belakang mobil melalui celah kecil ini dan lalu ke atas mobil ini, ke atas spoiler ini. Jadi spoiler ini akan membelah udara, membagi udara ke bagian bawah spoiler atau ke bagian atas spoiler tersebut. Nah, gue akan highlight perjelas di sini, yaitu yang dimana angin tersebut masuk ke bagian bawah spoiler di sini. Karena spoiler ini mempunyai tinggi yang sangat pendek, ketinggiannya sangat pendek dengan bodi mobil di sini. Dan ketika angin udara tersebut melalui bagian bawah tersebut, kita ingat lagi hukum Venturi, yang dimana ketika fluida, baik itu air atau angin, ketika mengenai celah yang sangat kecil, maka udara tersebut akan semakin kencang yang dihasilkan. Jadi ketika air atau udara tersebut mengalir melalui celah yang sangat kecil, maka kecepatan fluida tersebut akan semakin besar. Kecepatannya, speednya akan semakin besar, maka downforce-nya akan semakin tinggi di sana. Ya, jadi walaupun spoiler ini tidak memberikan sudut kemiringan yang optimal, tapi karena dia terpasang sangat rendah di sini, samping kiri dan kanannya sangat rendah celahnya, maka di sini ya sedikit dia akan memberikan efek Venturi, yaitu di mana efek percepatan angin di bagian bawah spoilernya tersebut. Di sini ya, dia akan semakin cepat aliran udara yang dikeluarkan dan akan memberikan efek sedikit downforce ke bagian belakang mobil di sana. Kalau kita lihat lagi ke bagian belakang mobil, karena dia adalah bentuknya sedan dan yang pasti utamanya adalah angin naik di sini dan dia akan turun ke bagian belakang mobil dan dia pasti akan menabrak main plane dari udara, main plane dari spoiler tersebut, dan ya sedikit mengenerating downforce pada bagian sayap belakang mobil ini tersebut. Jadi walaupun tidak besar, tapi ya sedikit memberikan efek downforce dari spoiler tersebut dibanding ketika spoiler tersebut tidak terpasang ya. Karena tadi ada dua hal, yaitu efek Venturi dan udara yang mengenai main plane di atas main plane atau flaps di atas sayap spoiler ini di sini. Nah, seperti itu. Kita nggak usah hiraukan dengan yang bagian tengah ini, karena ya bagian tengah ini tidak fungsi apa-apanya. Dia karena dia tidak mengambang ya, dia terintegrasi semi terintegrasi dengan
bagian bodi mobil ini. Jadi udara akan langsung masuk ke tengah ini dan dia sedikit low downforce di sana. Jadi yang high downforce di sini, di samping kiri kanannya saja. Yang tengahnya low downforce untuk mengimbangi udara tersebut dapat mengalir lurus ke bagian belakang mobil. Seperti itu. Jadi seperti itu aerodinamikanya dari spoiler TRD ini. Dan kalau kita lihat di sini, ya ini seperti hitam. Ini hanya ornamen saja. Dia tidak bolong. Dia ornamen hitam saja. Kalaupun dia bolong, dia mungkin akan menerima udara dari arc wheel ini, dibocorkan ke sini untuk dibuang langsung ke bagian belakang mobil. Seperti itu. Oke, seperti itu saja mungkin ya dari Toyota Camry ini. Mungkin gue akan highlight sedikit bagian depannya. Kita akan bahas lagi sedikit bagian depan. Dan ini adalah bagian depannya, yang dimana di video lalu gue sudah bahas mendetail dari bagian depan ini. Di bagian depan ini cukup unik karena di sini terdapat cover yang menutupi bagian depan mobil. Dan ini akan memberikan efek udara ke bagian samping langsung keluar outwash ke bagian luar mobil di sana. Dan ini adalah trapezoidal desain ala Toyota yang dipakai oleh model-model line up Toyota lainnya. Yang ini akan pasti memberikan asupan airflow udara dingin ke bagian dalam mobil, yang dimana di sini ada 1, 2, 3, dan 4 untuk memberikan asupan udara dingin ke bagian belakang, ke bagian mesin mobil tersebut. Seperti itu. Jadi ini adalah mobilnya dari Toyota Camry, yaitu Toyota Legend yang sudah lama kiprahnya di dunia. Dan mobil ini dipakai desainnya untuk balapan NASCAR di Amerika. So itu dia guys dari aerodinamika mobil legendaris dari Toyota, yaitu Toyota Camry TRD. Seperti yang sudah gue bilang sebelumnya, ada beberapa elemen desain dan aerodinamika yang disuplai langsung dari divisi TRD atau divisi yang bernama Toyota Racing Development untuk memberikan aksen tambahan agar mobil tersebut terlihat lebih sporty dan lebih menarik untuk para konsumen. Tapi bukan hanya sebatas desain, tapi ada fungsi dari elemen yang ditambahkan dari divisi TRD untuk menunjang aerodinamika yang lebih baik dari versi standarnya. So, thank you guys sudah menonton di video gue kali ini membahas Toyota Camry TRD. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.